Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Mungkin, pengaruh Long Hao Shen di seluruh aliansi tidak dapat dibandingkan dengan para master veteran dari 6 kuil. Namun, dalam pertemuan hari ini, dia setidaknya bisa mempengaruhi semua anggota pasukan pemburu iblis cahaya Sang Fajar. Dalam pasukan-pasukan pemburu iblis cahaya Sang Fajar, selain Long Hao Shen menjadi pemimpin aliansi, ada 3 wakil ketua, Cai Er, Chen Ying Er, dan Wang Yuan. Mereka mungkin tidak menikmati prestise yang besar, tetapi jika metode pemungutan suara akhirnya diadopsi, pasukan itu akan memiliki hampir sepertiga dari semua suara. Oleh karena itu, sangat penting apakah Long Hao Shen mendukung proposal ini atau tidak. Yang Hao Yu, ksatria suci langit berbintang, tiba-tiba membuka mulutnya. Dengan sedikit batuk, dia segera menarik perhatian semua orang. Sebagai orang terkuat dalam aliansi, sikapnya juga sangat penting. Apakah ini benar atau salah, baik atau buruk, tidak ada dari kita yang bisa sampai pada kesimpulan saat ini. Negosiasi adalah hal yang baik. Namun, saya harus mengingatkan kalian bahwa ini bukan lagi waktu aliansi kuil, tetapi aliansi kuil. Sekarang sedang dibahas, bukankah kalian melangkah terlalu jauh tanpa mendengarkan apa yang dikatakan pemimpin aliansi? Alih-alih secara langsung mendukung Yang Hao Han atau mengungkapkan pendapatnya, Yang Hao Yu mempertahankan martabat Long Hao Shen sebagai pemimpin aliansi. Faktanya, dia tidak mengerti apa yang terjadi pada Long Hao Shen hari ini. Long Hao Shen selalu pintar dan selalu bisa mengendalikan situasi. Pertemuan hari ini sangat penting, sebagai pemimpin aliansi, bagaimana dia bisa begitu diam dan hanya mendengarkan semua orang bertengkar. Setelah mendengarkan kata-kata Yang Hao Yu, Yang Hao Han mengangguk dan berkata, itulah yang saya maksud. Mari kita dengarkan pendapat pemimpin aliansi dulu. Long Tianying tidak bereaksi. Dalam benaknya, Long Hao Shen juga cucunya, dan dia benar-benar menentang proposal Yang Hao Han dari lubuk hatinya, jika tidak, dia tidak akan segera membantahnya terlepas dari hubungan dekat mereka. Long Xingyu sedikit berekspresi, tetapi itu tidak menunjukkan apa yang sebenarnya dia pikirkan. Dan pada saat yang sama, mata semua orang terfokus pada Long Hao Shen. Long Hao Shen tersenyum tenang dan berkata, sekarang aliansi baru telah didirikan. Semua masalah pada akhirnya akan diputuskan oleh semua orang. Pemungutan suara terakhir akan mewakili keinginan sebagian besar rakyat. Namun, sebelum lebih banyak orang menyatakan posisi dan suara mereka, saya ingin menceritakan sebuah kisah. Kakek Yang, apakah Anda memiliki nama pembuat gulungan reinkarnasi yang baru saja Anda sebutkan? Yang Hao Han tercengang sejenak. Dia tidak berharap Long Hao Shen mengajukan pertanyaan seperti itu. Dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak direkam dalam waktu dulu, tetapi hanya mengatakan bahwa gulungan reinkarnasi ini mungkin dibuat oleh Neuromancer atau pengendali mayat yang menyebabkan kehancuran kehidupan di daratan. Tapi saya tidak tahu mengapa itu bertahan. Itu juga bisa menjadi barang rampasan yang diperoleh ketika Vatikan yang brilian mengalahkannya. Long Hao Shen mengangguk dan berkata, jadi, siapa yang tahu nama Necromancer atau pengendali mayat ini? Long Tianying sedikit berkata, Ketua, sepertinya tidak ada gunanya menanyakan hal ini. Selain itu, Neuromancer atau pengendali mayat asli sebelum munculnya zaman kegelapan. Lebih dari 6.500 tahun yang lalu. Ada beberapa catatan tentang dia, tetapi hanya pasti bahwa ada Neuromancer atau pengendali mayat yang begitu kuat dan jahat. Tidak ada rincian lebih lanjut tentang situasi spesifiknya. Long Hao Shen berkata, jadi tidak ada yang tahu. Kalau begitu, aku akan memberitahu kalian. Saat dia berbicara, dia berdiri perlahan dan saat tubuhnya berkedip sedikit, dia datang ke depan dari belakang meja.
Pasukan pria kuat yang duduk di mimbar terkejut menemukan bahwa pada saat itulah Long Hao Shen menutup diri melalui ruang angkasa. Secara visual, sepertinya dia langsung melewati meja. Namun nyatanya, itu mirip dengan kemampuan transfer dalam sekejap. Kekuatannya telah meningkat pesat. Yang Hao Yu tidak bisa membantu tetapi diam-diam kagum di dalam hati. Selain itu, dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat sejauh mana kultivasi Long Hao Shen. Berdiri di depan mimbar, Long Hao Shen berkata, Necromancer atau pengendali mayat yang membuat gulungan reinkarnasi adalah Yi Lai Kexi. Dialah yang membawa bencana besar bagi umat manusia kita sebelum munculnya zaman kegelapan. Dia memberi dirinya julukan, Sang Malapetaka Tidur, sosok mayat hidup, Yi Lai Kexi. Jika bukan karena keberadaannya, bencana yang dia sebabkan pada umat manusia tidak akan terjadi. Mungkin, dalam pertarungan awal melawan iblis, kita tidak akan mengalami bencana seperti itu, kita juga tidak akan memiliki zaman kegelapan lebih dari 6.000 tahun. Namun, Necromancer atau pengendali mayat pada awalnya adalah manusia. Saya belum pernah mendengar ada makhluk lain yang secara langsung mengembangkan Necromancer atau pengendali mayat, bukan, jadi mengapa dia menumpangkan tangannya pada manusia dan menyebabkan kehancuran hidup mereka? Ling Xiao, penguasa kuil penyembuh, berkata tanpa sadar, Necromancer atau pengendali mayat semacam ini pada dasarnya pasti jahat dan bertujuan untuk menghancurkan dunia. Long Hao Shen tersenyum. Tuan Ling, itu tebakan yang salah. Jika saya memberi tahu kalian di sini bahwa Necromancer atau pengendali mayat, yang telah membawa bencana bagi umat manusia memiliki atribut cahaya sendiri dan semua sihir mayat hidupnya juga didasarkan pada atribut cahaya, apakah kalian akan mempercayainya? Itu tidak mungkin. Long Tianying, Long Xingyu, Ling Xiao, dan bahkan saudara Yang Hao Yu dan Yang Hao Han berkata serempak. Mereka semua adalah perwakilan dari domain cahaya. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Saya mengatakan yang sebenarnya. Karena Necromancer atau pengendali mayat ini dulunya bukan hanya penyihir cahaya, tapi juga putra cahaya sepertiku. Begitu komentar ini keluar, seluruh penonton menjadi gempar. Untuk sesaat, semua orang memandang Long Hao Shen seolah-olah mereka sedang melihat orang gila. Hanya orang-orang dari pasukan pemburu iblis cahaya Sang Fajar yang tetap tenang. Long Tianying berdiri dan berkata dengan marah, Long Hao Shen, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu membela Necromancer atau pengendali mayat dan bahkan mengarang alasan yang mustahil ini? Long Hao Shen memandang Long Tianying dengan mata terbakar dan menolak untuk menyerah. Tuan Long, meskipun Anda kakek saya, tolong jangan terlalu keras dan duduk dulu. Karena saya adalah pemimpin aliansi, saya berharap tidak ada yang akan mengganggu saya mulai sekarang sebelum saya selesai. Jika tidak, saya akan meminta orang yang menggangguku bercerita untuk keluar dari sini. Long Tianying tercengang sejenak karena dia tidak berharap Long Hao Shen berbicara dengannya seperti ini. Dia marah dan berkata, baiklah, saya ingin melihat bagaimana kamu meminta saya untuk keluar. Beraninya kamu memberiku permintaan. Cahaya di mata Long Hao Shen tiba-tiba mekar, dan kemudian tangan kanannya menyerang tubuh Long Tianying dari jauh. Long Hao Shen menyerang Long Tianying pada pertemuan itu adalah pemandangan yang tak terbayangkan, tetapi itu baru saja terjadi. Long Tianying berteriak dengan marah dan meninju Long Hao Shen, sementara wajahnya memerah karena marah. Dia adalah seorang veteran kuil ksatria, dan cucunya mempermalukannya di depan semua orang. Namun, pemandangan yang mengejutkan semua orang kuat di sana muncul sekali lagi. Tubuh Long Hao Shen tiba-tiba berubah menjadi sentuhan emas, dan cahaya keemasan yang lembut terlihat sangat lembut. Telapak tangannya yang kosong memancarkan jejak telapak tangan emas di udara. Ketika pukulan marah Long Tianying mendekat, di bawah aliran emas, tubuh Long Tianying sedikit bergetar. Kemudian,
tubuhnya ditutupi oleh cahaya keemasan dari tangan Long Hao Shen. Saat berikutnya, tubuh Long Tianying menghilang dalam cahaya keemasan itu. Satu gerakan. Hanya satu gerakan. Domain level tertinggi. Tangisan dalam-dalam Li Zhengzi mengejutkan semua orang. Tentang apa itu? Semua orang di sini tahu semuanya dengan sangat baik. Langkah 9 dari peringkat 5. Tingkat kultivasi pemimpin aliansi mereka telah mencapai langkah 9 dari peringkat 5. Di kuil belum lama ini, Long Hao Shen hanya menunjukkan kekuatan langkah 9 dari peringkat 2 atau 3. Namun, hanya dalam waktu 2 bulan yang singkat, langkah kultivasinya sudah membuat terobosan berkali-kali berturut-turut. Bagi banyak dari 9 orang kuat langkah teratas, itu akan membutuhkan upaya seumur hidup untuk mencapainya. Untuk sesaat, beberapa perubahan terjadi ketika para anggota menatap wajah Long Hao Shen. Baik di aliansi kuil atau di klan iblis, orang dengan kekuatan terbesar seringkali adalah orang yang memiliki suara terbesar. Hao Shen, kamu. Long Xingyu juga sangat terkejut dan marah. Namun, ketika dia melihat mata serius Long Hao Shen, dia tidak bisa melanjutkan, dan dia duduk di sana dalam diam. Long Hao Shen memandang Yang Haohan dan berkata, menurut hukum aliansi, pada pertemuan aliansi, jika seorang anggota membuat pernyataan yang tidak sopan kepada pemimpin aliansi dapat untuk sementara waktu mencopot anggota itu untuk saat ini. Apakah saya benar? Yang Haohan tanpa sadar mengangguk. Bahkan, dia masih terkejut dengan tindakan Long Hao Shen. Long Hao Shen tersenyum dengan tenang dan berkata, Tuan Long Tianying sedikit lelah. Saya hanya memintanya untuk beristirahat. Tidak perlu khawatir. Jelas, tidak ada yang akan khawatir tentang serangan Long Hao Shen terhadap Long Tianying. Bagaimanapun, dia adalah kakeknya. Namun, apa yang baru saja dilakukan Long Hao Shen membuat orang-orang kuat dari 6 kuil merasa hormat padanya. Aliansi kuil baru saja didirikan, dan di benak banyak orang, mereka masih menganggapnya seperti dulu. Long Hao Shen dan pasukan pemburu iblis cahaya Sang Fajar belum pernah memberi perintah sebelumnya. Karena itu, banyak orang tidak mengenali pemimpin aliansi ini. Mereka hanya tahu bahwa pasukan pemburu ini sangat kuat. Namun, dalam aliansi kuil sebelumnya, mayoritas terutama mengikuti perintah kuil masing-masing. Namun, perilaku Long Hao Shen barusan tidak diragukan lagi memberitahu mereka bahwa sekarang dia adalah pemimpin aliansi kuil. Selain itu, dia juga menggunakan kekuatannya untuk menunjukkan kepada semua orang apa yang dia mampu. Dalam pertarungan dengan Long Tianying, dia tidak menggunakan tahta keabadian dan penciptaan, tetapi dia masih membuat Long Tianying kehilangan semua efektivitas tempurnya dan diangkut pergi. Kekuatan ini jelas tidak lagi kalah dengan Ksatria Suci Langit Berbintang, Yang Haoyu, ditambah peningkatan tahta segel dewa nomor 1 dalam sejarah. Baru pada saat itulah orang-orang terkejut menemukan bahwa pemimpin aliansi mereka telah mencapai tingkat yang begitu tinggi. Penemuan ini membuat mereka secara bertahap melupakan usia Long Hao Shen dan menatapnya dengan lebih hormat. Dan kemana Long Tianying pergi, dia berada tepat di luar ruang konferensi. Namun, sekarang wajah Long Tianying tidak lagi memiliki jejak kemarahan. Sebaliknya, ada senyum tipis. Anak kecil ini, aku akan membalasnya nanti. Hehe. Saat dia berbicara, ksatria kontrol dan pengekangan ilahi yang tangguh berjalan pergi dengan tenang. Para anggota pertemuan yang menatap kosong tidak tahu bahwa kedua kakek dan cucu ini telah setuju untuk menjadikan pertemuan ini sebagai cara bagi Long Hao Shen untuk menetapkan nama otoritasnya. Bahkan Long Xingyu tidak tahu. Mereka telah membuktikan bahwa mereka cukup berbakat dalam berakting. Jika tidak, bahkan jika Long Hao Shen cukup kuat, dia mungkin tidak dapat berhasil hanya dengan satu pukulan. Dan dengan sifatnya, bagaimana dia bisa marah pada kakeknya? Ruang konferensi besar berangsur-angsur menjadi tenang, dan Long Hao Shen berkata dengan dingin,
kisah yang saya ceritakan sangat berarti bagi suara kalian hari ini. Sekali lagi, saya berharap tidak ada yang akan mengganggu saya dalam perjalanan cerita saya. Jika tidak, saya juga akan meminta orang itu untuk keluar. Kalian semua mendengarku dengan benar, sang malapetaka tidur, sosok mayat hidup, Yilai Kesi, adalah putra cahaya. Putra cahaya, sama seperti saya. Bahkan, di sisi lain, kalian akan lebih percaya. Nekromancer atau pengendali mayat memang kuat, tetapi mereka hanyalah bagian dari penyihir. Bisakah nekromancer atau pengendali mayat biasa yang berbakat membawa bencana besar bagi umat manusia? Jawabannya jelas tidak. Alasan Yilai Kesi mampu melakukannya adalah karena dia memiliki cukup bakat dan kecerdasan. Pada saat yang sama, ada cukup kebencian yang mendukungnya untuk melakukannya. Dia adalah putra cahaya yang jatuh, tetapi mengapa dia tenggelam dalam kegelapan? Setelah mempelajari keseluruhan cerita, saya harus membersihkan namanya. Pada awalnya, bencana alam mayat hidup berasal dari diri kita sendiri, dan kitalah yang menciptakan bencana itu untuk diri kita sendiri. Tidak ada keraguan bahwa cerita Long Hao Shen sangat menarik. Ketika dia mengatakan ini, dia tidak bisa menahan nafas diam-diam. Yilai Kesi, kamu menyelamatkan hidupku dan mewariskan kekuatanmu kepadaku dan Chair, Anda telah membangkitkan saya pada menit terakhir. Kalau begitu, saya akan mengoreksi nama Anda hari ini. Meskipun pikiranmu sudah tidak ada lagi, aku masih berharap kamu bisa meninggalkan dunia ini dengan damai. Long Hao Shen dan Chair, sama-sama menerima kebaikan besar Yilai Kesi, tidak peduli apakah dia mengenali Yilai Kesi di dalam hatinya atau tidak. Namun, bantuan itu tidak dapat diubah, belum lagi pengakuan terakhir Yilai Kesi sangat menyentuh mereka. Sekarang sudah waktunya bagi Long Hao Shen untuk memperbaiki namanya. Semua orang pasti bertanya-tanya mengapa saya tahu ini. Saya harus mulai dari awal. Ketika kami, pasukan pemburu iblis cahaya Sang Fajar, masih menjadi pemburu tingkat jenderal, kami menerima misi untuk menjelajahi gua berdesis yang ditemukan oleh klan iblis. Tugas itu dianggap sebagai perintah yang salah setelah kami menerimanya, yang juga menyebabkan munculnya keadaan di menara tugas pemburu iblis. Namun, kami menyelesaikan tugas itu. Long Hao Shen sekarang adalah pemimpin aliansi, dan tidak perlu menyembunyikan hal-hal lagi, belum lagi masalah menara keabadian telah diselesaikan dengan sempurna. Dia tidak takut untuk membocorkan cerita. Saat ini, Long Hao Shen menceritakan bagaimana dia menemukan menara keabadian di Gua Berdesis, menjadi pewaris menara keabadian, dan apa yang dia alami di menara keabadian. Kemudian dia menceritakan bagaimana dia secara bertahap menemukan gambaran sebenarnya dari menara keabadian, dan bagaimana dia akhirnya mati di klan iblis, tetapi dibawa ke menara keabadian oleh Chair, untuk kebangkitan. Dapat dikatakan bahwa ini selalu menjadi rahasia terbesarnya, dan sekarang tidak hanya untuk memperbaiki nama Yilai Kesi, tetapi juga untuk menjelaskan kepada semua petinggi aliansi senior bagaimana pasukan pemburu mereka memiliki kekuatan seperti itu di usia muda. Ini adalah kisah Yilai Kesi. Itu karena dia menanggung terlalu banyak rasa sakit dan kebencian pemusnahan sehingga dia memulai jalan yang tidak bisa kembali. Kesalahannya tidak bisa dimaafkan. Tapi kita harus bertanya, apakah nekromancer atau pengendali mayat ini pada dasarnya benar-benar jahat? Kisah Long Hao Shen luar biasa dan menyentuh. Terutama ketika mereka mendengar bahwa Chair, menggendongnya di belakang punggungnya dan Long Hao Shen harus melalui hidup dan mati dengan teman-temannya dari pasukan pemburu iblis cahaya Sang Fajar di dalam menara keabadian, dan dia akhirnya dihidupkan kembali. Itu sangat menyentuh semua orang. Awalnya, banyak orang berpikir bahwa Long Hao Shen dapat memiliki apa yang dia miliki sekarang karena dia adalah putra cahaya. Namun, setelah mereka mendengarkan keseluruhan ceritanya,
mereka menyadari betapa banyak penderitaan yang telah dia alami dalam proses peningkatan kekuatannya. Dan mengapa dia hilang di dalam klan iblis begitu lama. Tinju Long Xingyu terkepal begitu keras sehingga berubah menjadi putih kebiruan, dan kuku jarinya sangat menusuk telapak tangannya. Air mata mengalir di wajahnya tak terkendali. Long Haoshen melihat ayahnya menangis, dan ada tatapan aneh di matanya. Pada saat yang sama, sepertinya ada sentuhan kelegaan. Hanya saja tidak ada yang memperhatikan sedikit perubahan dalam penampilannya. Itulah akhir dari cerita saya. Ini adalah kisah saya sendiri. Sebagai pemimpin aliansi, saya juga berpikir bahwa karena sikap bertanggung jawab terhadap aliansi, saya harus menceritakan rahasia ini kepada semua orang. Rahasia ini kepada semua orang.